Berniat beli iPhone? Eits, jangan langsung mudah tergiur dulu kalau ditawarin iPhone harga murah. Bisa jadi, iPhone bekas yang dijual adalah iPhone rekondisi, refurbished, palsu, atau bahkan black market alias BM. Udah tahu belum apa bedanya? Rekondisi dan refurbished artinya diperbarui kembali. Tapi dua istilah itu beda banget loh. Perbedaannya ada di proses peremajaannya. Kita mulai dari istilah rekondisi ya. Menurut pengamat gadget Harry SW, ponsel rekondisi adalah ponsel bekas yang telah melalui proses perbaikan sehingga terlihat seperti baru. Tapi proses perbaikannya tidak dilakukan oleh mitra resmi pabrikan, melainkan oknum-oknum tidak resmi. Kalau ponsel masih berfungsi normal, biasanya ponsel hanya dipasangi casing baru. Namun kalau keadaannya rusak, tak jarang tukang servis akan melakukan proses kanibal atau mencopot komponen hardware ponsel lain untuk dipasang ke ponsel yang akan dijual tadi. Terus kalau nggak ada unit ponsel yang bisa dikanibalin, gimana ya? Biasanya servis non-resmi memakai suku cadang bukan orisinal dengan kualitas ala kadarnya. Nah, kalau refurbished gimana ya? Menurut pengamat gadget Lucky Sebastian, ponsel refurbished adalah ponsel yang dibeli dalam keadaan baru, namun mengalami beberapa masalah seperti cacat pada layar atau masalah lain. Ponsel yang rusak tadi lalu dikembalikan ke vendor resmi untuk diperbaiki. Beda sama rekondisi, kalau refurbished dilakukan oleh mitra service center resmi. Komponen ponsel yang rusak akan diganti dengan spare part asli dari pabrik. Kemudian oleh vendor resmi akan dilakukan pengecekan ulang, lalu diperbaiki, dites ulang sesuai standar apakah semua berjalan dengan baik, kemudian dipermak bodinya jika ada yang cacat. Bisa dibilang kalau ponsel refurbished lebih terjamin kualitasnya karena menggunakan komponen resmi dan melewati proses standarisasi pabrik. Setelah diperbaiki dan teruji, ponsel dijual kembali dengan harga lebih murah dibandingkan dengan ponsel bermerek dan tipe sama dalam keadaan baru. Walaupun lebih terjamin kualitasnya dibanding ponsel rekondisi, ponsel refurbished juga ada yang black market alias BM. Soalnya mereka masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal. Tahu kan apa itu ponsel BM? Ponsel BM adalah ponsel yang masuk lewat jalur non-resmi dan dipasarkan di Indonesia tanpa lebih dulu memenuhi ketentuan dari pemerintah. Misalnya, ponsel tersebut belum memenuhi persyaratan lolos TKDN dan SDPPI, atau tingkat kandungan dalam negeri dan Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika. Tapi istilah BM gak melulu ponsel bekas loh, bisa juga ponsel baru yang didistribusikan oleh distributor tidak resmi. Emang sih harga ponsel BM lebih murah ketimbang ponsel resmi, tapi pembeli nggak bakal mendapatkan jaminan garansi dari distributor resmi. Jadi, kalau ponsel BM rusak, dia harus menanggung sendiri biaya perbaikannya. Nah, iPhone BM juga terancam tidak bisa terkoneksi dengan layanan operator seluler di Indonesia loh. Ada satu lagi nih yang harus diwaspadai, yaitu iPhone palsu. iPhone palsu memiliki desain persis dengan aslinya, tapi hardware dan software yang digunakan berbeda jauh. Contohnya nih, bodinya iPhone tapi sistem operasi yang dipakai adalah Android yang dimodifikasi mirip dengan iOS. Misalnya saja, di dalam sistem terdapat Google Play Store. Itu sudah patut dicurigai. Nah, jadi udah tahu kan apa bedanya iPhone rekondisi, refurbished, palsu, dan BM? Kemudian gimana sih cara ngeceknya? Pertama-tama aktifkan iPhone, lalu buka menu setting, general, dan pilih about, lalu pilih model number. Perhatikan huruf pertama di model number. Jika diawali dengan huruf M, maka ponsel tersebut memang benar-benar produk orisinil yang dibeli secara resmi dari Apple Store atau Apple Authorized Store. Apabila diawali dengan huruf F, maka iPhone tersebut adalah hasil refurbished resmi dari Apple. Biasanya iPhone ini dijual dengan kemasan bertanda khusus dan harga lebih murah, serta garansi resmi selama 1 tahun.
Jika diawali dengan huruf N, maka iPhone tersebut adalah unit pengganti atau replacement untuk iPhone orisinil yang rusak atau memiliki cacat pabrik. Terakhir, apabila diawali dengan huruf P, maka iPhone tersebut merupakan produk orisinil yang dipesan oleh satu orang. Biasanya produk ini turut diberikan ukiran khusus atau engraving. Selain melihat nomor model, bisa juga mengecek nomor serial perangkat di situs resmi checkcoverage.apple.com. Pengecekan ini bisa dilakukan untuk mengetahui kapan pertama kali iPhone tersebut diaktifasi, yang mungkin diperlukan ketika pengguna membeli iPhone bekas. Jangan lupa juga untuk mengecek kondisi fisik iPhone ya. Ada beberapa komponen yang bisa dicermati sebelum membeli. Pertama, sekrup asli Apple adalah sekrup pentalut berujung 5 dan berbentuk mirip bintang. iPhone rekondisi biasanya menggunakan sekrup biasa. Kedua, tombol fisik yang terpasang harus sesuai. Tombol sleep atau wake ada di kanan, sementara tombol volume ada di bagian kiri. Jangan lupa tekan-tekan tombol itu untuk merasakan kualitasnya. Ketiga, layar iPhone asli pasti lebih jernih dan tidak pixelated. Kalau kusam, boleh curiga kalau iPhone tersebut bisa jadi palsu. Keempat, pastikan keaslian logo. Cobalah untuk meraba bagian casing dan logo. Apabila ada tekstur yang berubah dari casing dan logo, bisa jadi iPhone tersebut hasil rekondisi. Kelima, iPhone hanya memiliki satu slot kartu SIM fisik. Kalau lebih dari itu, mending tinggalin aja deh. Gimana? Masih berminat beli iPhone murah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kompas Tekno. Bye!